Oke, nah saya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 2 ya, masih tentang bilangan Sino-Korea. Kemudian kemarin kita sudah masuk pembahasan tuh dari angka 1 sampai dengan jutaan, puluhan juta, bahkan sampai miliaran. PR-nya sudah kita bahas tadi ya. Kemudian lanjutannya adalah teman-teman akan mempelajari tentang satuan. Sebelumnya kan sudah tuh satuan yang diikuti oleh bilangan asli. Ya, mulai dari G, D, Byong, Geret, kemudian Jobsi. Selanjutnya, ini kita masuk ke satuan yang diikuti oleh bilangan Sino-Korea. Korea, apa aja Sam? Ini semuanya penting untuk yang bilangan Sino ya teman-teman. Semuanya ini penting, jadi nanti kita minta teman-teman bisa untuk menghafalkannya seperti itu. Yang pertama, di buku Anda mungkin sudah ada isinya ya teman-teman. Kalau yang belum diterima bukunya, mohon nanti sambil nulis dulu di buku biasa, buku tulis Anda. Yang pertama adalah wall. Wall itu apa artinya di buku Anda Rebun? Wall adalah Bulan. satuan, betul, satuan bulan Bulan. ya teman-teman. Bulan seperti ini. Kemudian ada lagi ceng. Ceng itu apa? Satuan lantai. Ya, jadi misalkan lantai berapa? Myeoceng. Ya, gitu. Myeoceng isoyo ada di lantai berapa? Kemudian ada lagi bon dan bonho. Bon itu adalah nomor ya. Nomor. Kemudian kalau yang bonho apa? Nomor Nomor ruangan. ruangan. Jadi ada bon, biasanya kalau bon itu bisa diartikan nomor kalau diikuti oleh bilangan Sino Korea. Tapi kalau diikuti oleh bilangan asli yang Hanadu Setnet, bon itu diartikan apa? Ingat nggak kemarin? Bon diartikan kali atau repetisi ya. Jadi kali bisa berapa kali sehari diminumnya seperti itu. Iya gen. Lihat bon mau geseo, mau kayo mau diminum berapa kali obat ini seperti itu. Kemudian nyon, nyon itu satuan apa? Ya, sorry, Yon Tahun. tahun ya, teman-teman. Tahun. Yon itu tahun, seperti ini. Benar ya. Kemudian il. Il adalah Hari. satuan hari, betul. Kemudian ada lagi bun. Bun apa? Menit. Bun adalah menit. Sebelumnya jam apa jam? Satuan jam adalah Sisi. ya shi, betul. Jadi nanti jamnya itu dibaca dengan bilangan asli Korea, kemudian menitnya dibaca dengan bilangan Sino Korea. Misalnya ditanya sekarang 지금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? Sekarang adalah jam 8 lewat 13. Nah, nanti jam 8-nya berarti teman-teman jawab menggunakan bilangan asli Korea. Berarti gimana? Yodolchi. Kemudian 13-nya adalah Sisi. sip kambun. Seperti itu. Nanti kita ajari di bawah ya untuk pembacaan jam. Kemudian ada lagi won. Won itu satuan apa? Satuan mata Mata uang. mata uang. Mata uang Korea. Seperti ini. Kemudian ada lagi ju atau juil. Maknanya apa? Namanya minggu. Betul. Juil itu pekan atau lamanya minggu. Seperti ini. Kemudian ada lagi hoson. Hoson itu artinya apa? Jalur. Jalur. Betul. Kemudian gewol. Gewol itu apa? Namanya bulan. Betul, lamanya bulan. Gewol. Berarti 4 bulan. Kemudian ada lagi do. Apa itu do? Artinya Ejat. teman-teman. Kemudian ada lagi kilogram. Berarti apa itu kilogram? Kilogram. Ini serapan dalam bahasa Inggris ya. Kilogram. Kemudian mito. Mito berarti artinya Meter. meter. Betul. Kemudian ada lagi page. Ini juga dalam bahasa Inggris ya, Rukun. Artinya adalah Halaman. halaman atau page. Ya. Atau halaman. Ini. Oke. Nah, ini tugas Anda berarti sekarang adalah silakan coba dihafalkan ya. Mulai dari wall, ceng, bon, bonho, nyon, il, nyon, won.
kemudian Ju, Juil, Houston, Gewol, Do, Kilogram, Mito, dan Peiji. Ini apa? Nanti akan saya coba tanya mungkin sekitar 6 pertanyaan ya teman-teman, jadi tidak banyak. Kemudian nanti teman-teman wajib bisa menjawabnya seperti itu. Oke. Waktunya berapa menit nih? 10 menit ya, mulai dari sekarang silakan. Oke, terima kasih untuk yang sudah hafalan. Kita coba lanjutkan pembelajaran ke bawah teman-teman. Tadi sudah masuk ke poin hafalan tentang satuan yang diikuti oleh bilangan Cino-Korea. Sekarang teman-teman akan melanjutkan yakni tentang contoh ya. Jadi contoh kalimatnya seperti apa? Sama sih seperti yang bilangan asli. Jadi urutannya adalah teman-teman tuliskan dari subjeknya dulu, kemudian jumlahnya berapa, baru diakhiri dengan satuannya. Seperti itu ya. Jadi satuan itu posisinya selalu di akhir, teman-teman. Contohnya seperti ini, contoh 1. Lantai 10. Kalau seperti ini, kira-kira yang ditulis apa dulu? Lantai dulu atau 10 dulu? Jawabannya adalah 10 dulu. iya, 10-nya dalam bilangan Sino-Korea bunyinya apa? Adalah Sip. Sip. sip, betul. Setelah sip baru satuan lantai. Ceng. Betul. Seperti ini ya. Bisa nggak ya, Robun? Usah Bisa saya. ya. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 9. Ini pakainya bon atau bonho kalau seperti ini? Bon. Ya, betul. Berarti gimana penulisannya menjadi? Gubon. Iya, gubon. Betul. Seperti ini ya. Kalau yang bonho kan lebih ke nomor ruangan. Kemudian selanjutnya 17 Agustus 1945. Kira-kira penulisannya yang mana dulu? Tanggal, bulan, atau tahun dulu? Tulisannya adalah Tahun dulu. tahun dulu, betul. Tahunnya 1945. Berarti gimana penulisannya? John Gubek, Gubek. terus sa, sip, Sasipo. oh, kemudian Nyon. Nyon oke, satuan betul. tahun. Satuannya adalah neon, benar. Seperti ini ya. Jangan lupa satuannya, teman-teman. Son Gubek Sasi Ponyon, kemudian dilanjutkan bulan Agustus. Agustus itu bulan ke-8 ya. Berarti PAL, satuan bulan apa? Wall. Adalah Parpol. betul, Parwol seperti ini. Kemudian 17 adalah Sip, Cil. Satuan Sil. hari apa? Seperti ini. Jadi dibacanya Sip Ciril. Nah itu ya, jika ditambah dengan satuan seperti ini, maka nanti dibacanya Sip Ciril. Jadi rialnya nanti naik ke sini, seperti itu. Kalau untuk bilangan semua, tidak ada satuannya, itu nggak bisa join. Tapi kalau yang ini berlaku di aturan tata bahasa ya. Jadi kalau ada real di akhir ketemu dengan vokal, maka nanti real ikut naik di atas seperti itu. Jadi dibaca adalah Con Gubek Sasip Onyon, kemudian Parwol, kemudian Sip Ciril. Nah, bukan Sip Cilil tapi Sip Ciril. Seperti itu. Bisa ya, Yorobun? Jadi di sini ada masing-masing satuannya satuan tahun. Misalkan Sengiri Onje menikah. Tanggal lahir Anda kapan? Tanggal lahir Anda kapan, Yorobun? Jesengren, Con Gubek Kusip Kunyon, Sip Pirwol, Sip Oil Tanawa Semida. Saya lahir pada tahun 99, kemudian bulan 11 tahun, tanggal 15. Itu nanti teman-teman wajib hafal ya untuk tanggal lahir, kemudian umur, naika miot sarieo, umur Anda berapa? Nah, seperti itu. Ini jawab apa pertanyaan-pertanyaan basic ketika teman-teman menghadapi interview. Selanjutnya, 5.974 won. Kira-kira penulisannya gimana? Berarti, Ocon. terus, bu, bek, Gubek. terus, Sil. Sip. Sa. Wall. sip, iya, sa, won. Seperti ini. Benar ya, akhirannya adalah won. Karena dia mata uang Korea, teman-teman. Terakhir, 38 menit. Berarti gimana penulisannya? Sansip. Pal. Oke, betul. Satuan Itu jawabannya adalah sam, Bun. sip, pal. Palbun. Satuannya adalah bun. Seperti ini. Bun ya, bukan bon.
Nah, samsipal bun, artinya adalah 38. Ingat-ingat ya bun. Di sini pakainya adalah bilangan Sino. Kalau yang jam berarti nanti angkanya dibaca menggunakan bilangan asli Korea. Ya gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk bilangan Sino Korea teman-teman, baik dari angkanya, kemudian diikuti satuan-satuannya. Selanjutnya, saya akan coba mengajarkan Anda mengenai aturan membaca jam dalam bahasa Korea. Nah, aturannya gimana, Sam? Yang pertama adalah untuk jam. Karena jam itu jam 1 sampai dengan jam 12. Nanti ada keterangannya, Yorobun, IM atau PM. Pagi atau sore, siang, malam. Itu kalau siang, sore, malam itu kategorinya dia masuknya PM ya, teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris itu. Nah, kalau di Korea namanya adalah Ojon dan Ohu seperti itu. Ojon tuh dia pagi. Oke, kemudian Ohu itu bisa keterangan siang, sore dan malam. Ini teman-teman harus hafal ya, Ojon dan Ohu perbedaannya. Kemudian keterangannya adalah jika jam dibaca menggunakan bilangan asli Korea, teman-teman. Masih ingat bilangan asli? Hana, dul, setnet, dasot, yosot, ilgot, jodol, aopyol. Untuk yang sampai 10. Kalau 11-nya berarti yolhan. Kemudian kalau 12 yoldu dan lain sebagainya. Kemudian 20 semul. Ya, kalau di Korea kan tidak ada jam 24, Bun. Nggak ada ya. Karena maksimal sampai jam 12. Tapi 12-nya bisa keterangan pagi atau sore atau malam. Seperti itu. Kemudian untuk menit dibaca menggunakan bilangan Sino Korea. Tadi ya, teman-teman sudah belajar bilangan Sino yang il samsa. Itu untuk menit, jadi pakainya il samsa. Kemudian satuannya adalah bun. Kalau yang jam, satuannya adalah si. Seperti itu. Kemudian untuk pagi, keterangannya adalah ojon. Jadi ojon dulu, nanti ojon itu pagi. Misalkan jam 5 pagi berarti ojon. Kemudian jam 5. Berarti dasot si. Seperti itu. Ojon dasot si. Jam 5 pagi. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi untuk siang. Tadi ya, siang, sore, dan malam. Maka penggunaannya menggunakan ohu, Yorobun. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya ya, ini. Contoh, di sini kan ada contoh ya, Robun. Jam 1:58. Berarti gimana penyebutannya? Ada yang bisa bantu jawab? Jam 1:58. Gimana penyebutannya? Berarti Hansi. Hansi, betul. Kemudian setelah Hansi, 58-nya adalah Osip Bun. Sip, betul. Osipal. Pal, betul. Satuannya adalah bud. Seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk cara membaca jam. Bisa ya? Hansi jam 1, Osip Palbun. Osip 50, Pal itu 8, jadi 58, Bun adalah satuan menit. Ini kan tidak ada keterangan pagi, siang, sore, malam, tidak ada. Jadi teman-teman langsung tuliskan saja angkanya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya? Oke, kalau bisa selanjutnya ke bawah, Anda boleh perhatikan. Jam Kalau 3 lewat kalau dini hari 25. apa, Sam? Dini hari, Mm-mm. yaitu kategorinya masih pagi. Dini hari itu kan berarti pagi ya. Masih pagi ya, Sam? Kalau iya, ini dia masih pakai yang keterangan ojon berarti. Kalau untuk jamnya, tapi untuk kata-katanya nanti bisa sebyok subuh seperti itu. Nanti ada sebyok, ada bam, ada enat. Nah, itu nanti dibahas di textbooknya teman-teman. Kalau sementara ini kita bahas hanya dua mengenai keterangan di jam ya, yaitu ojon dan ohu seperti itu. Kalau dini hari ya masih masuk di ojon. Seperti itu. Selanjutnya ya Siap. ini jam 3:25. Kira-kira bacanya gimana ya, Robun? Berarti Samsi. oke, ini pakainya bilangan asli untuk jamnya. Berarti 3 adalah C ya. C, si seperti ini. Kemudian 25-nya I, sip, Sip. O, bun. Seperti ini. Bisa ya, Robun? Bisa ya. Jadi untuk jamnya jangan lupa ini pakainya bilangan asli Korea yang Hana itu loh. Hana Dul Setnet itu. Kemudian untuk yang menitnya teman-teman nanti bacanya menggunakan bilangan Shino Korea. Ini ya.
Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah apabila ada keterangan sore atau pagi, maka Anda tuliskan keterangannya dulu. Sore berarti masuknya ke mana? Ke ojon atau ohu, Robun? Ohu. Betul, jawabannya adalah di ohu. Ohu, jadi kalau ada keterangan pagi, siang, sore, malam, itu tuliskan keterangannya dulu. Ya, jadi ohu dulu, setelah itu baru Anda baca jamnya. Jam 5:30. Berarti gimana penyebutannya? Ohu, da, sot, si, betul. Kemudian, sam, sip, good. Seperti ini. Jadi, da, sot, si, sam, sip, pun입니다. 지금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? Itu dulu waktu interview saya ditanyakan seperti itu. 지금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? 지금은 오후 12시입니다. Sekarang adalah jam 12 siang. Seperti itu. Bisa ya, Robun? Bisa ya? Kemudian untuk yang bawah, contoh terakhir nih. Kira-kira gimana ini? Bacanya, ada keterangan pagi nih, berarti? Ojon. Ojon. Setelah ojon? Ahopsi. Oke. Kemudian? Isip. Mm-mm. Obun. Iya, betul. Seperti ini. Bisa ya, teman-teman? Bisa nggak kira-kira untuk cara baca jam? Bisa Ada saya. pertanyaan untuk cara membaca jam? Sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tadi ya, jam dibaca dengan bilangan asli, kemudian menitnya dibaca bilangan Shino, kemudian keterangan pagi adalah ojon, keterangan siang, sore, dan malam, teman-teman bisa menggunakan yang ohu. Oke, itu cara membacanya tadi, apabila ada keterangan pagi, siang, sore, malam, maka tuliskan yang keterangannya dulu. Nah, tapi kalau tidak ada ya, langsung tuliskan di jamnya. Jangan lupa satuan jam adalah si dan satuan menit adalah bun. Seperti itu ya, Robun. Kemudian di bawah ada note-nya. Sini ada note nih, bahwasanya disampaikan untuk poin 1, jika Anda menemukan lebih 30 menit, oke, maka bisa diucapkan dengan kata lain, yaitu bunyinya adalah ban. Jadi ban itu maknanya adalah setengah ya, Robun. Oke, jadi ban itu artinya dalam bahasa Indonesia itu setengah, seperti itu. Ya, makanya di sini disampaikan kalau jam 6:30 Anda bisa mengucapkan dengan Yosotsi Samsipbun, atau Anda bisa juga mengatakan adalah Yosotsi Ban. Seperti ini ya. Yosotsi Ban. Ban itu artinya adalah setengah atau lebih 30 menit. Contoh berikutnya adalah yang ini. Ini tadi gimana kita menyebutnya? Adalah Ohu Dasotsi Samsipbun. Kalau pengen cepat, teman-teman tidak perlu mengatakan samsipbun, tapi langsung diganti pakai ban. Ban ini maknanya adalah setengah, dan itu sudah mewakili dengan akhiran bun juga, ya, Robun. Ya, jadi tidak perlu dikasih akhiran, misalkan ohu dasotsi ban bun, kayak gitu, enggak ya. Jadi sudah terwakilkan. Kalau teman-teman akhirannya pakai ban, maknanya berarti lebih 30 menit. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk akhiran yang bunyinya ban. Bisa dipahami ya, Robun? Tanya Sen, Oke. tanya Sen. Boleh, silakan. Tapi untuk ban itu sering dipakai orang sana atau hanya singkatan biar cepat gitu? Oke, jadi kadang mereka menggunakan ban itu ya istilah untuk biar lebih cepat ya itu loh. Ya, jadi bahasanya biar lebih cepat lah kayak gitu. Jadi nggak kebanyakan. Karena kalau itu harus dihitung kan lebih 30 berarti samsipbun seperti itu. Tapi kalau mereka biasanya ya karena mereka sudah familiar, sudah sudah terbiasa, jadi ya mereka biasanya mengucapkan pakainya ban gitu. Seperti itu. Ini kan teman-teman harus paham juga ya bahwasanya ada loh singkatan 30 menit yaitu bunyinya adalah ban. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, bisa. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Amir gimana, Mas Amir? Tanya Sam, Ya. itu kan kalau ohu kan
sore. Terus kalau Hmm. jam 6 sore sampai jam 12 malam tetap pakai ohu atau gimana sih? Oke, jadi untuk sementara ini di sini kan kita hanya sebagai keterangan di waktu jamnya. Itu bisa pakai ada dua tuh, bisa ojon dan ohu. Kalau misalkan keterangan detailnya, kalau di situasi atau santai di keadaan itu nanti ada di textbook mengenai apa namanya pagi itu nanti kan ada tuh pagi banget namanya sebyok subuh, kemudian nanti malam kan bisa bam, kemudian ada lagi nat ya larut malam itu juga ada seperti itu. Kalau untuk sekarang sih hanya yang diikuti keterangan jam untuk pagi, sore, kemudian siang, sore, malam itu masih pakai ohu seperti itu. Karena ini diikuti untuk keterangan waktu atau jamnya ya teman-teman. Jadi untuk keterangan jam tuh bisa pakainya ohu seperti ini. Kayak gitu sih Mas Amir. Oh iya, siap. Iya. Nanti detailnya saat masuk di pembahasan textbook ya teman-teman. Untuk keterangan waktu nanti ada lagi seperti itu. Oke, ada lagi untuk yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya anggap teman-teman bisa paham ya. Tadi apabila lebih 30 menit, teman-teman bisa mengucapkan dengan kata lain yang bunyinya adalah ban. Kemudian, ya Anda boleh perhatikan ke bawah di poin nomor 2. Ini ada lagi. Untuk kurang, bisa ditambahkan dengan kata John. Maksudnya gimana saya? Misalkan, ya ini contohnya. Jam 4:50. Nah, ini bisa disebutkan dengan kata lain, yakni Anda mengucapkan jam 5 kurang 10 menit. Bener nggak? Bener ya, sama aja maknanya teman-teman. Ini kan jam 4:50 juga tidak salah. Anda juga boleh mengucapkan jam 5 kurang 10 menit. Nah, kalau misalkan mengucapkannya dengan kalimat yang kurang tadi, maka akhirannya ditambahkan dengan kata-kata John. Contoh ini, jam 4:50 berarti kan jam 5 kurang 10 menit. Maka penyebutannya adalah dasotsi jam 5, sipbun 10 menit, John maknanya adalah kurang ya Rebun. Jadi jam 5 kurang 10 menit. Dasotsi sipbun John. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk yang kurang. Paham. Oke. Kemudian, nah, contoh berikutnya tadi ya yang kurang. Nah ini, jam 1:58. Berarti kita bisa mengucapkan dengan kata lain gimana ya Rebun? Jam 2 kurang, Dusi, iya, kurang 2 menit. Kira-kira gimana kalau jam 2 kurang 2 menit? Dusi, Dusi, John, Ibun John. Ibun John. Bener ya teman-teman. Jadi kalau pengucapannya menjadi jam 2 kurang 2 menit adalah Dusi Ibun John. Ingat-ingat akhirnya ada kata-kata John ya. John itu maknanya adalah kurang. Seperti itu. Untuk yang kurang ini biasanya dipakai yang itulah kayak tadi tuh kurang 5 menit, kurang 10 menit kayak gitu. Kalau misalkan jam 5:30 terus Anda maksa pengennya mengucapkannya jam 6 kurang 30 menit. Ya, saya rasa kurang ini ya, kayak kurang cocok lah seperti itu. Misalnya gini, ini kan jam 5:30, tapi teman-teman maksa pengennya itu jam 6 kurang 30 menit. Ya boleh-boleh aja, cuman kayak rasanya kayak kurang gitu, kurang cocok. Ya, biasanya kurang itu digunakan untuk yang kurang 5 menit, kurang 2 menit, kurang 10 menit, ya itu masih oke. Tapi kalau kurangnya 30 menit, ya apa salahnya pakai yang ban kan bisa, seperti itu. Bisa ya, Yorobun? Bisa dipahami nggak kira-kira untuk penjelasan tentang jam? Ada yang mudah, pilih yang ribet ya. Iya, betul. Ada yang gampang kok. Kenapa kok harus dipersulit? Seperti itu. Bisa ya? Ada pertanyaan di sini? Aman. Baik, kalau gitu silakan coba dikerjakan 4 nomor soal ini ya untuk latihan Anda. Anda boleh nulis di bawahnya ya, Yorobun, karena kan punya masih kosong situ. Silakan dikerjakan, kemudian saya beri waktu sekitar 5 menit mulai dari sekarang, Yorobun. Waktunya sudah selesai, saya mulai dari Mas Anggun dulu. Mas Anggun dibantu baca kalimatnya, jam berapa ini? Jam 12.03 siang. Jam 12
lewat 3 menit terus keterangannya siang. Berarti kira-kira penulisannya gimana Mas Anggun? Penulisannya Oho Ohu. Kemudian Yodol Sisam. Yol, Du, Yoldo Sisam. Yoldu. Yoldu ya. Yoldu si. Sambun. Oke, Sambun seperti ini. Benar ya, jawabannya adalah Yoldusi Sambun. Artinya adalah yang pertama tuliskan dari keterangan siangnya dulu. Benar Mas Anggun? Jadi Ohu, kemudian jam 12 adalah Yoldusi, kemudian Sambun maknanya adalah 3 menit. Seperti itu. Terima kasih jawabannya sudah betul. Selanjutnya ke Mas Salim. Halo Siap, Mas Salim. Sam. Yang nomor 2 dibantu baca. Jam Berapa ini? 4 lewat 38 sore. Oke, kira-kira jawabannya gimana? Jadi Ohu, Ohu, Nesi, kemudian Samsip Ne, Pal. Si, Nesi, kemudian Samsip Sam, Palbon. Pal, Bun. Bun. Benar. Ini benar ya teman-teman. Jadi jam 4 lewat 38 sore berarti Ohu, Nesi, Samsip, Pal, Bun. Kemudian ya kita lanjut di poin nomor 3 teman-teman. Nomor 3 saya minta tolong ke Mas Hasan. Halo Mas Hasan. Halo Sam, Gimana? Dibaca dulu Mas Hasan. jam 12 kurang 11 menit Oke, malam. jam 2. Oke, karena kan di sini keterangannya adalah kurang ya. Berarti jam 12 kurang 11 menit, teman-teman. Di situ kan jam 11 lewat 49 malam. Tapi, teman-teman, diminta jawabannya adalah yang bentuk kurang. Berarti jam 12 kurang 11 menit 11 menit. ya. Berarti gimana penulisannya? Jadi, Ohu Yoldusi Isip Ohu, Bunjon. kemudian Yol Dusi, benar. Kemudian Isip Bunjon. Sip, Il, Sip Il. Sip Bun, Bunjon. seperti ini. Benar ya? Bukan ilsip tapi sipil ya, seperti ini. Jadi Ohu Yoldusi Sipil Bunjon. Seperti ini karena keterangannya adalah kurang. Harus bisa ya, teman-teman. Ini mengenai yang keterangan kurang dan keterangan yang Oke. setengah seperti itu. Kemudian yang poin nomor 4 terakhir saya minta tolong ke Kak Farah ya. Kak Farah, halo, dibantu baca jam berapa ini? Jam 10 kurang 7 menit pagi. Betul ya. Di situ jamnya adalah jam 9 lewat 53. Berarti kalau diminta yang kurang adalah jam 10 kurang 7 menit, 7 menit, teman-teman. Berarti gimana penyebutannya? Adalah Ojon, oke. Kemudian Yolsi, Yolsi, Cilbun, Jon. Jon. Seperti ini jawabannya ya. Ojon Yolsi Cilbun Jon. Betul sekali. Sampai sini bisa dipahami untuk cara membaca jam, Yorobun? Paham, Sam. Paham Sam ya? sekalian Paham. keluar Zoom ya, Sam. Oke, Kak Farah. Kak Farah mau melanjut pekerjaannya, jadi nggak apa-apa. Silakan ya, Robun. Ya, makasih, Sam. Selamat malam. Sama. Kemudian selanjutnya ya. Ada pertanyaan tentang jam tadi ya, Robun? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan di nama-nama hari. Ini nama-nama hari teman-teman wajib hafal ya. Nanti hari Jumat saya akan coba tes Anda untuk nama-nama hari teman-teman. Nah, hafalinnya dari depannya aja. Ya, ada wol, wa, kemudian su, mok, gem, to, dan il. Nah, akhirannya itu sama, yoil, 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 yoil itu maknanya hari. Nah, itu ya, wol yoil berarti hari Senin. Wa yoil berarti hari Selasa. Su yoil hari Rabu. Jadi, garis besarnya untuk bisa menghafalkan ini ya teman-teman hafalin bagian depannya aja.
Yang ini ya, Wolyoil, Hwayoil, Suyoil, Mokyoil, Gemyoil, Toyoil, dan Ilyoil. Hari Senin sampai dengan hari Minggu. Seperti itu. Bisa dipahami Robun untuk cara menghafalkannya? Tanya Sam. Bisa ya? Gimana? Tanya Siapa Sam. bertanya? Boleh, silakan. Saya. Ini kayak wall itu kan real, nggak dibaca sama you-nya. Woryo apa Wolyoil? Oke, ya bener ya. Harusnya dibacanya jadi Waryoil gitu ya. Iya, tanya itu. Oke, betul. Harusnya di aturan baca itu dibacanya gabung di sini. Jadi dia nanti bakalan naik jadi Waryoil. Tadi saya katakan wall karena untuk untuk hafalannya itu cuma sebatas ini saja. Kayak gitu. Oke, Oh, batas depannya aja gitu. iya, untuk hafalan kan hanya bagian depannya saja, fokusnya di wall, wa, su, mok, gem, to, dan il ya. Seperti itu. Kalau misalkan Oke, nanti baik. dibacanya, biasanya sih di audio listening memang agak nyambung, jadi dia bacanya jadi waryoil, kemudian huayoil, tuyoil, mogyoil, gitu kan, kemudian gemyoil, kemudian hoyoil, seperti itu. Bisa, seperti itu. Untuk sementara sih hafalin bagian depannya. Kalau bagian depannya kan tahu otomatis teman-teman hanya baca wol, wa, su, mok, gem, to, dan il seperti itu. Ini yang dihafalin bagian depannya. Kalau akhirnya kan yoil. Jadi semuanya sama. Seperti itu sih maksudnya. Jadi pahami ya Robun? Siap. Bisa ya. Oke, selanjutnya ini nanti buat teman-teman hafalan di rumah ya. Selanjutnya adalah nama bulan. Bulan itu kan ada 12 ya, teman-teman. Januari, Februari, sampai dengan Desember. Kalau di Korea, penyebutannya itu dalam bentuk angka. Januari itu kan bulan 1. Maka, 1 itu kan il ya, teman-teman, dalam bilangan Sino. Kemudian, satuan bulan adalah wol. Jadi, bacanya gimana? Nah, ini. Berarti, irwol. Bukan ilwol, tapi irwol. Ini benar, ini juga benar ya. Jadi seperti yang di atas tadi, saya nanti gabung realnya itu dibaca di atas ini. Jadi dibacanya earwol. Ya, kemudian kalau yang ini ewol. Kemudian yang ini samwol. Ya, kemudian yang ini sawol seperti itu. Yang berbeda, ini kan tinggal Anda ingat-ingat aja angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dalam bilangan Sino. Yang agak berbeda adalah di angka 6 dan angka 10. Bulan 6 ya, 6 itu kan Juni ya, teman-teman. Harusnya kan yukwol. Tapi di sini penyebutannya adalah yuwol. Apa yang hilang? Gioknya. Oke, jadi yang berbeda adalah bulan 6 dibacanya yuwol, bukan yukwol. Kemudian satu lagi yang berbeda adalah bulan 10. Ya, bulan 10 adalah sipwol. Tapi teman-teman nanti bacanya adalah siwol. Seperti ini. Jadi siwol. Yang hilang apa? Biapnya. Oke, jadi yang pertama tadi bulan 6, Yuwol, kemudian kalau yang bulan 10 adalah Siwol, seperti itu. Yang lainnya sama ya, Robun. Bulan 11 berarti Sip Irwol. Kemudian bulan 12 berarti Sibiwol. Seperti itu. Bisa? Jadi pahami ya, Robun? Paham, Sam. Paham ya. Jadi yang berbeda hanya 2 bulan tadi, bulan 6 dan bulan 10 seperti itu. Oke. Untuk bab 2 materinya selesai ya. Jadi besok insya Allah untuk kelasnya itu kita jadi tidak ada kelas ya Robun, tapi ada ulangan. Nah, ulangannya di-share ya hari Kamis besok. Kemudian hari Jumat itu kita masuk ke pembahasan. Untuk recordingnya saya matikan dulu ya teman-teman.